Namun itu lagi dalam proses peminjaman. Nah, nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan. Sinyal manuver kejutan Persebaya. Bajul Ijo kabarnya ingin pinjam pemain buangan Persib Bandung. Persebaya Surabaya berpotensi melakukan manuver kejutan dengan meminjam pemain buangan Persib Bandung, Ramon Tanque. Potensi Persebaya Surabaya meminjam Ramon Tanque terlepas dari kabar yang beredar di media sosial. Kabar ini turut diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia @transfernews_ft melalui unggahannya pada Rabu 26 Agustus 2026. Menurut akun tersebut, selain Bajul Ijo, terdapat tim luar negeri yang tertarik mendatangkan sang penyerang. Seperti yang diketahui, Persib Bandung berencana meminjamkan Ramon Tanque menjelang musim 2026-2027. Rencana itu turut diungkap oleh Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan. Menurut Aditya, langkah ini diambil demi menyesuaikan dan memenuhi regulasi kuota pemain asing yang dipersyaratkan untuk kompetisi musim 2026-2027. Ramon itu lagi dalam proses peminjaman. Nah, nanti keputusan akhirnya akan disampaikan dalam momen terpisah. Ujar Aditya saat ditemui di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Pihak manajemen PT PBB sejauh ini masih merahasiakan klub tujuan sang pemain, baik itu tim di liga domestik maupun luar negeri. Nama Ramon Tanque sendiri diketahui tak terlihat dalam daftar 32 pemain skuad final Persib Bandung untuk musim 2026-2027. Hal ini turut memastikan penyerang Brasil itu tidak masuk dalam jajaran pemain yang didaftarkan Maung Bandung. Sementara itu, di kubu Persebaya Surabaya, Bajul Ijo memiliki 1 slot tersisa untuk pemain asing mereka. Hal ini mengingat Persebaya Surabaya saat ini memiliki 10 pemain asing dalam skuad mereka. Adapun 10 pemain asing Persebaya Surabaya antara lain Francisco Rivera, Risto Mitrevsi, Jefferson Silva, Juran Fernandes, Alex Martins, Yan Mabela, Diego Sandramalahu, Miguel Angelo, Wilber Mota, dan Godson Paiksau. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, membantah terkait kabar yang beredar. Saya sudah melihat banyak rumor, itu tak benar sama sekali, kata Bernardo Tavares. Kredit demikian, Bernardo Tavares tak menutup kemungkinan Persebaya Surabaya bakal mendatangkan pemain asing lagi. Selama bursa transfer masih buka, segalanya mungkin terjadi. Bisa 1 pemain asing lagi, atau tidak ada tambahan. Kami berharap bisa memiliki tim yang bagus, kata Bernardo Tavares menjawab pertanyaan surya.co.id. Senada dengan Bernardo Tavares, Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, menegaskan klub akan memenuhi kuota pemain asing. Kami akan memaksimalkan kuota pemain asing seperti musim lalu, tegas Chandra Wahyudi. Namun kehadiran Ramon Tanque akan membuat Persebaya Surabaya kegemukan striker. Mengingat Persebaya Surabaya sudah memiliki 5 striker dan 2 diantaranya pemain asing. 5 striker asing itu diantaranya Yan Mabela, Ramadhan Sananta, Alex Martin, Ricky Pratama, dan Dimas Sadi. Persib siap jajal 4 kompetisi, dari Super League hingga ACL. Persib Bandung menjadi salah satu tim Indonesia yang paling sibuk musim ini. Maung Bandung akan bermain dalam kompetisi 4 sekaligus, baik di tingkat nasional maupun Asia. Persib akan mengikuti 2 kompetisi dalam negeri. Selain mempertahankan gelar juara Super League, Persib juga berpartisipasi di Leagues Cup, kompetisi baru yang diadakan bebarengan dengan Super League. Pangeran Biru juga akan berpartisipasi di 2 kompetisi tingkat Asia dan ASEAN. Selain AFC Champions League 2, Persib juga akan ikut kompetisi antar tim-tim ASEAN, ASEAN Club Championship Showbiz Cup. Yang pertama, Piala Liga. Leagues Cup 2026-2027 akan resmi kick-off pada tanggal 3 November 2026. Seluruh pertandingan fase grup akan dimainkan pada hari kerja melalui 3 matchday, yakni 3 hingga 5 November, 24 hingga 26 November, dan 1 hingga 3 Desember 2026. Babak gugur 12 besar Piala Liga akan berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 Januari 2027. Dilanjutkan perempat final pada tanggal 30 hingga 31 Januari 2027. Pada babak ini, 2 wakil Indonesia yang berpartisipasi di kompetisi antar klub AFC bergabung. Total terdapat 8 tim yang memperebutkan tiket semifinal yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2027.
dan babak final pada tanggal 19 Mei 2027, khusus babak final. Kedua, Liga Super. Kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia ini kembali menggunakan format musim lalu. 18 tim akan berlaga, termasuk 3 tim promosi yaitu Garuda Yaksa FC, PSS Sleman, dan Ihsan Mula Kalteng FC. Persib berstatus sebagai juara bertahan dan bertujuan mempertahankan gelar keempat secara berturut-turut. Super League sendiri akan digelar pada bulan September dan Persib akan menghadapi PSM Makassar pada Minggu 6 September 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketiga, kejuaraan klub ASEAN Piala Shopee. Kompetisi antar klub paling bergengsi di Asia Tenggara akan kembali untuk edisi ketiganya pada musim 2026-2027. Indonesia mengirimkan 2 wakil dalam kompetisi itu, yaitu juara BRI Super League Persib Bandung dan runner-up Borneo FC. Klub-klub terbaik di kawasan, termasuk juara bertahan Buriram United FC, akan kembali bersaing demi meraih gelar juara klub ASEAN. Musim ini Shopee Cup dipastikan akan semakin menarik dengan format peserta yang luasnya menjadi 16 klub. Keempat, ACL II. Persib memulai perjalanan di ACL II melawan Manila Tiger Senin 31 Desember 2026. Jika menang, Persib akan bergabung di grup E ACL II bersama FC Seoul, Melbourne Victory, dan The Chong Vital, Vietnam. Musim lalu Persib berhasil lolos dari penyisihan grup, namun tersingkir di babak 16 besar. Babak grup ACL II akan dimulai pada 15 September 2026. Untuk mengarungi 4 kompetisi itu, Persib telah mengumumkan 32 pemain untuk musim depan, termasuk pemain yang berpengalaman di level Asia dan ASEAN. Kabarnya Persib masih akan menambah kekuatan dengan mendatangkan beberapa pemain baru.